Politik Sarung Ma'ruf Amin dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ditemani oleh dua ketua umum partai politik PKB dan P3 yang tadi mengatakan akan turun berkampanye dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tetapi bagaimana memastikan bahwa memang konstituen Anda, Caimin, konstituen Anda, Gus Romi, itu memang akan memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin. Karena kalau kita lihat hasil survei, kita akan tunjukkan hasil surveinya. Dan ini tampaknya survei SMRC, Mas Jayadi Hanan. Persentase split ticket voting itu justru P3 49% akan mendukung Prabowo Sandi. Kemudian PKB 32%-nya itu dukung Prabowo Sandi. Jadi bagaimana caranya mau minta kursi Menteri 10 Caimin? Kalau 32% PKB justru tidak akan memilih sampai Desember ya. Belum yakin untuk memilih Jokowi Ma'ruf. Ini Desember ya? Desember. Ya, sebetulnya survei itu kan margin error ya. Pasti di antara jumlah 100% pemilih PKB ada 1-2 dan kemudian secara survei jadi persentasenya kelihatan tinggi. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa angka 32% ini angka yang masih sangat memungkinkan untuk dalam waktu 2 bulan ke depan ini bisa kita apa istilahnya perkecil lagi dengan target setidaknya 99% itu bisa solid. Target Anda 99% pemilih PKB akan mendukung. Betul. Itu optimis? Optimis karena dua hal ya. Yang pertama, Kiai Ma'ruf ini representasi dari NU yang pucuk pimpinan tertingginya, yang tentu kalau hari ini masih swing karena ada isu, ada serangan negatif, hoax dan seterusnya, itu wajar. Tapi bahwa pada titik tertentu 2 bulan ke depan ini pada akhirnya orang kembali ke preferensi atau pikiran basisnya, di mana dia akan memilih berdasarkan kekuatan basis utama Kiai Ma'ruf yaitu NU. Yang kedua, yang paling penting adalah pengawasan dari seluruh struktur pengurus kepada kader, kepada seluruh pemilih PKB supaya disiplin di dalam mengikuti keputusan partai. Bagaimana dengan P3? 49%? Ya. Angka antara SMRC dengan satu lembaga survei yang lain juga sudah beda. Di angka bulan Desember ini kita kan 51% berarti Pak Jokowi karena 49% Prabowo. Di angka yang sama bulan Desember sudah 57%. Angka Januari yang minggu lalu kita dapatkan tetapi belum dipublikasikan sudah 67%. Jadi sebenarnya angkanya progres terus yang kepada Pak Jokowi. Nah, kenapa membutuhkan waktu? Karena memang kita memutar haluan kan. Karena dari dulu P3 di 2014 masih mengusung Prabowo. Karena kemudian evaluasi terhadap perjalanan saat itu akhirnya kita mengusung Jokowi. Jadi memang pekerjaan rumah pimpinan partai adalah menjelaskan mengapa. Dan untuk itulah kenapa saya tiap hari turun ke daerah. Kecuali hari ini di Mata Najwa, menghormati undangannya Mbak Nana, begitu. Anda berbicara dengan konstituen juga, ini saya tahu. Saya selalu menjelaskan kenapa memilih Pak Jokowi, dan itu kita jelaskan. Rasionalitas di balik keputusan itu, dan ke depan mengapa kita ada di situ, dan apa-apa saja yang akan kita buat ketika kita bersama pemerintahan ini kalau menang. Mas Jayadi Hanan, membaca survei ini, apakah memang menunjukkan tidak serta-merta itu pendukung partai atau partai bisa mengkonversi suaranya untuk memilih capres atau cawapres idola? Ya, betul. Ada beberapa faktor yang diperhitungkan ya. Selain kampanye ya. Kampanye itu kan mengupayakan agar pemilih partai cocok dengan pilihan capres atau cawapresnya. Satu soal dapilnya di mana gitu. Kan ada dapil di mana PKB bertarung misalnya, tapi di situ Prabowo kuat atau P3. Di mana di dapil itu mereka bertarung, tapi di situ Prabowo kuat sehingga caleg P3 di situ agak sulit tuh mengkampanyekan Jokowi kalau dia ingin terpilih. Jadi itu faktor yang pertama. Yang kedua ada faktor pilihan strategi partai. Partai memang sengaja misalnya melepas kadernya untuk menokohkan dirinya masing-masing di situ atau fokus pada partainya sehingga capresnya menjadi kurang diperhatikan untuk dikampanyekan gitu. Tapi dalam konteks ini saya kira tantangannya agak lebih berat di Gus Romi. Karena P3 dalam catatan yang saya punya itu cenderung lebih luas cakupan coverage wilayahnya di seluruh Indonesia. Tidak banyak fokus di Jawa seperti Caimin. Caimin mungkin akan bisa mencapai lebih dari 60% sekarang ini ya. P3 ada 2 tantangannya. Satu tadi, mereka pemilih Prabowo pada tahun 2014 masih banyak yang belum move on. Satu. Yang kedua, banyak dapil-dapil P3 itu yang tidak hanya berbasis di Jawa.
Baik. terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi misalnya di Kalimantan, beberapa daerah Sumatera, yang kecenderungannya Prabowo cukup kuat di situ. Jadi itu tantangannya. Tapi kita lihat, apakah kedua partai ini bisa mengalihkan dukungan konstituennya kepada pasangan yang mereka pilih pada pemilu 2019 ini. Pak Maruf Amin, apa yang Anda harapkan dari partai-partai pendukung ini, Pak? Ya, saya kira sebagai partai pendukung tentu harus solid mendukung capres-cawapresnya. Dan saya kira itu konsekuensi daripada koalisi. Dan menurut saya memang kalau memang ada survei seperti itu, tetapi optimisme itu sudah kita dengarkan. PKB sudah akan 99, P3 dan yang lain-lain. Karena itu kalau saya, karena masih ada waktu 2 bulan, saya masih optimis bahwa ini trennya akan naik. Ada suara-suara minta 10 menteri katanya Pak Kiai. Nah, itu urusannya Caimin nanti. Itu doa. Itu doa. Itu doa atau ancaman? Doa. Doa. Ada muslimat datang ke saya, terus mereka tanya perkembangan PKB hari ini dan ke depan. Ya kita doakanlah kalau hari ini 4, moga-moga tahun depan 10 menteri. Kira-kira. Oh begitu, jadi harapan. Tapi apakah itu dibicarakan tidak Pak Kiai? Apakah bagi-bagi kerja, bagi-bagi kue kalau nanti memang berkuasa itu sudah dibahas dalam koalisi? Saya kira belum. Belum. Tapi saya tidak tahu kalau kan partai-partai yang Sama sekali belum. Sama sekali belum. Karena memang dari awal saya mengatakan kepada Presiden juga Pak, untuk tidak menghilangkan semangat satu sama lain, apalagi ada juga partai-partai baru yang ikut menjadi pendukung di dalam koalisi Pak Jokowi, saya mengatakan kalaupun ada alokasi kursi atau apapun itu, karena dalam politik itu there is no free lunch ya, selalu kita ada take and give kan, biarlah itu dilakukan setelah partai-partai politik juga memiliki modal politik. Karena kan kita berbicara modal politik 2019-2024. Kenapa Presiden selalu butuh dukungan partai politik? Karena supaya kebijakannya oleh DPR mendapat topangan. Bagaimana kita mau membicarakan dukungan dari partai politik yang berkonsekuensi kepada menteri hari ini ketika kita belum tahu berapa perolehan kursi partai politik itu di DPR nanti 2019. Jadi biarlah kita peroleh dulu, baru atas dasar itulah kemudian Presiden mengkalkulasi, oh pantasnya P3 sekian, PKB sekian. Itu hal yang wajar. Di seluruh dunia begitu, termasuk di Indonesia juga begitu. Tapi itu baru nanti akan dibicarakan setelah melihat hasil kursi perolehan masing-masing. Setelah perolehan kursi masing-masing. Dan ini menarik untuk melihat survei terakhir. Saya tahu ada beragam survei SMRC bagaimana posisi dari capres dan cawapres nomor 01 dibandingkan dengan 02. Survei hari ini. Masih leading ya kalau di SMRC sekitar 17-20% begitu. Tetapi memang ada selisihnya 17-20%. Iya, pada Desember ya, bukan Januari. Kan Januari belum. Pasca debat kita belum dapat datanya. Nah ini data yang kalau ini yang Mei ya. Nah, jadi ada penurunan dibandingkan dengan September 2018 lalu ke Desember. Sebaliknya di kubu 02 ada kenaikan sedikit begitu sekitar 5%. Ada penurunan sekitar 5% dari 01. Sehingga jaraknya yang tadinya sekitar 30-an pada September 2018 sudah ada di kisaran 19-20% di Desember 2018. Itu aman tidak? Angka itu aman tidak untuk kalau dari perspektif Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin? Kalau kita lihat pengalaman 2004 dan 2009 di mana ada petahananya, yang aman itu di kisaran 25-30%. Jadi ini posisi yang sebetulnya kurang aman menurut saya. Bagaimana Pak Kiai? Saya ingin langsung. Apalagi kalau kita harus lihat tuh, itu kan ada tren menurun tuh. Apakah tren itu akan lanjut nanti Januari, Februari, Maret, atau dia stop di situ naik lagi atau stagnan gitu. Demikian juga dengan yang 02. Apakah trennya akan naik itu atau tidak? Kalau 2014 tren 02 itu kan naik gitu. Dari pasca debat gitu. Sebelum debat pertama gitu. Baik, Pak Kiai, kalau melihat hasil survei, tentunya ada beragam hasil survei. Tapi kalau kita berkaca dari hasil survei yang ada sekarang, apakah memang akan mengubah gaya atau akan mengubah strategi secara umum menjadi lebih agresif, menjadi lebih ofensif kah? Ya, atau apa yang akan dilakukan? Pasti satu lebih agresif, itu pasti. Kemudian tepat sasaran. Jadi jangan sampai kita itu bergerak di daerah yang dari situ ke situ saja. Tentu daerah-daerah yang masih kita anggap
masih rawan, itu akan kita dan door to door ke daerah masing-masing dan mengaktifkan potensi-potensi kita di daerah. Seperti kata Cak Imin tadi, kan potensi kita di daerah itu kan besar sekali. Nah, ini yang akan kita gerakkan. Itu yang akan dimaksimalkan selama 2 bulan ini. Walaupun tentunya langkah yang sama juga akan dilakukan oleh kubu sebelah, Cak Imin. Ya, perilaku pemilih yang dalam survei masih bisa berubah atau dalam kategori pemilih PKB masih 30% ini belum memilih, itu kan dinamika dari pertempuran isu ataupun persaingan yang ada di lapangan. Itu bersifat dinamis dan biasa. Tetapi pada akhirnya salah satu yang saya akan lakukan bersama beliau ini adalah mengokohkan kembali basis-basis utama sekaligus memperkuat basis baru. Basis utama itu begini, ketika ada isu hoaks, ada isu negatif, ada serangan negatif, orang akan cenderung gampang ragu-ragu. Tapi begitu kita sampai pada titik tertentu kembali ke rumah NU, balik rapikan barisan, semua akan kembali ke tempatnya. Jadi ada yang disebut terminal akhir, ini yang menjadi kekuatan kita. Makanya 2 bulan ke depan selain basis baru, kita juga harus mengembalikan dari serangan-serangan isu yang dinamis itu menjadi yang permanen. Bagaimana, Gus Romi? 3 saja sebenarnya. Yang pertama tentu dulu Pak Jokowi kalah di 10 provinsi. Nah, ini menjadi pertahanan yang tidak boleh lebih lagi yang kalah. Jadi yang kalah ini tidak boleh lebih kalah lagi. Gitu. Ini yang pertama. Jadi kita hanya mempertahankan apa yang menjadi basis Pak Jokowi 2014. Yang kedua adalah memastikan seluruh partai politik ini solid. Dan soliditas itu kan dibangun dengan turunnya para pimpinan partai ke konstituen masing-masing untuk meyakinkan. Kemudian yang ketiga, memperebutkan pemilih pemula yang mereka sama sekali baru, ada 5 jutaan lebih. Mereka yang akan memilih dan itu harus tergambarkan dalam citra pasangan ini dan memberikan janji tentang masa depan apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka memilih Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Kita akan bahas soal pemilih pemula setelah pariwara. Terima kasih Cak Imin, terima kasih Gus Romi. Kita akan kembali setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa.